Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi. Di sini saya akan menyampaikan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-22 dengan perikop pembelaan Stefanus. Sebelum saya membaca bagi kita semua, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena pada saat ini kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Berkati kami semua yang mendengarkannya dan kami percaya melalui kebenaran firman Tuhan ini kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Saya akan membaca pada ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-22. Karena iri hati, bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir, Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub, ayahnya, dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir, sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya, lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, seorang tertuduh sudah sepatutnya mendapatkan hak untuk melakukan pembelaan diri, baik secara pribadi maupun oleh tim pembela. Tentu di situ memiliki tujuan yang adalah agar hakim dapat secara objektif dan adil dalam pengambilan keputusan. Karena itu pembelaan atau kesaksian yang meringankan sangat diperlukan, terlebih lagi terhadap sesuatu tuduhan yang tidak pernah terbukti dilakukan oleh seseorang. Menarik disimak Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam sidang pengadilan agama ada hal-hal yang dituduhkan kepada Stefanus pada saat itu, di mana kalau kita melihat ayat 1 hingga ayat yang ke-50, di situ poin tentang pembelaan yang dilakukan oleh Stefanus.
Dan tentu pembelaan Stefanus terhadap apa yang dituduhkan kepadanya dalam sidang pengadilan agama adalah yang pertama, di mana dikatakan Stefanus itu menghujat Allah. Yang kedua, Stefanus menghujat Musa. Dan yang ketiga, Stefanus menghina bait Allah. Dan yang keempat, Stefanus menghina atau mengubah hukum Taurat dan adat istiadat. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di mana di sini Stefanus pun melakukan sebuah pembelaan dalam Kisah Para Rasul 7 ayat yang kedua. Kalau kita melihat di mana di situ, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Itu sangat jelas Bapak Ibu, di mana pada ayat yang kedua Stefanus begitu sangat jelas mengatakan bagaimana bahwa dia tidak menghujat Allah. Namun di sini Stefanus dianggap menghujat Allah kemungkinan besar karena ia memberitakan Yesus sebagai anak Allah yang terlihat dalam Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-37. Dan ini juga yang membuat orang Yahudi tidak menerima kebenaran tersebut. Nah, yang kedua kita masuk yang kedua, bagaimana Stefanus menghujat Musa dikatakan. Pada ayat yang ke-34, 36, 37 dan 38 di situ menyatakan pandangannya tentang Musa bahwa Stefanus ini tidak menghujat Musa. Dan bagaimana dikatakan Stefanus menghina bait Allah. Kalau kita lihat pada ayat yang ke-44 hingga 50 di situ sangat jelas apa yang dikatakan oleh Stefanus, dan dilanjutkan dengan bagaimana dikatakan Stefanus menghina atau mengubah hukum Taurat dan adat istiadat. Di situ ayat yang ke-8 tentang adat istiadat sunat, dan ayat yang ke-38 bagaimana dikatakan tentang hukum Taurat. Di sini Stefanus pun melakukan pembelaan yang tidak terjadi, bahwa ia itu tidak salah. Dari ayat yang ke-51 hingga yang ke-53 di situ berisi tentang serangan Stefanus, dan perikop selanjutnya karena serangan Stefanus mereka langsung tertusuk hati, naik amarah, dan akhirnya Stefanus dibunuh. Terkadang Bapak Ibu, manusia itu seperti anggota-anggota mahkamah agama. Di dalam persidangan tersebut yang dimana Stefanus berkata mereka keras kepala, mereka adalah orang-orang yang tegar tengkuk, mereka tidak bersunat hati dan telinga, dan mereka menentang Roh Kudus. Kalau kita melihat keras kepala tentu adalah merasa dirinya paling benar, padahal sebenarnya tidak di hadapan Tuhan. Seperti orang-orang yang tegar tengkuk, tentu di sini memiliki arti yang luar biasa. Mereka berbicara seolah-olah pandai dalam menguasai aturan dan hukum, tetapi tidak mengaplikasikannya dengan baik dan benar di dalam kehidupan mereka. Orang yang bersunat hati, tentu orang yang tidak bertobat dengan sungguh-sungguh di dalam dirinya, dan orang yang tidak bersunat hati dan telinga, orang yang tidak mau peduli, orang yang tidak mau mendengar dengan baik tentang firman Tuhan. Mereka yang mendengarkan firman Tuhan, di sini bagaimana mereka dikatakan mahkamah agama ini adalah orang-orang yang menentang Roh Kudus juga. Ini mereka yang sudah mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak mau taat, bahkan orang yang tidak berbalik melawan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah orang-orang yang menentang Roh Kudus.
Nah, di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, saya percaya kita adalah orang-orang yang terus rendah hati seperti Tuhan Yesus dalam hidup ini, agar kita mengetahui terus hal yang baik dalam kehidupan kita, bahkan hal yang tidak baik. Jika demikian, dikatakan kita harus senantiasa membuka pintu hati kita agar kasih dan kebenaran Allah terus menyinari hidup kita, supaya kita tidak menyalahkan orang lain, tidak menuduh orang lain tanpa ada kebenaran. Amin. Untuk firman Tuhan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini dengan memohon kuasa Roh Kudus Tuhan, hamba-Mu percaya firman Tuhan ini senantiasa menguatkan kehidupan kami sebagai orang percaya, agar melalui kesaksian dan pembelaan dari Stefanus sebagai orang yang tidak bersalah adalah kesaksian dan pembelaan yang terus kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang Kristen, supaya di dalam kehidupan ini kami yakin kami boleh melakukan pekerjaan yang baik di hadapan Engkau. Kami berserah dan memohon juga Tuhan memberkati kami semua, pelayan Tuhan, penetua diakon, sidang Jumat Tuhan, yang ambil bagian dalam pemberitaan firman Tuhan dan dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya kami boleh saling peduli, saling mau mendengarkan, saling tolong menolong, dan boleh hidup bijaksana. Biarlah kebenaran firman Tuhan pun selalu kami hadirkan di dalam kehidupan kami secara pribadi dan di dalam keluarga kami. Apapun yang kami percayakan dalam kasih Tuhan, Tuhan Yesus menolong dan memberkati semuanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan senantiasa membawa kebenaran Tuhan di dalam tutur kata perilaku hidup kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.